nanti aku rekamnya kirim. maksudnya gimana? Kalau IPA Oh pakai gitu. laptop bisa rekam, tapi kalau IPA nggak pakai laptop, aku sekarang pakai laptop, aku rekam, nanti aku kirim link. Oh gitu. Iya, iya. Oke, udah mulai recording ya. Bisa diterima di IPA kalau ada tulisan yang oke. Oke. Ya, Iya ada. silahkan diulang lagi doanya dengan Lebih pelan sesadar ya, Ustazah. mungkin. Ya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mm-mm. Astaghfirullahal azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mm-mm. ربنا زدنا علما نافعا وارزقنا فهما واسعا وعملا صالحا متقبلا. اللهم ارزقنا فهم النبيين وحفظ المرسلين وإلهام الملائكة المقربين وفتوح العارفين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ثبتنا على دينك. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Al-Fatihahnya kencengin biar aku bisa denger salahnya di mana. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Oke, bentar ya. Coba ulang kalimat Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal. Coba. وإلهام الملائكة المقربين. Nah, huruf qaf itu kurang. Bukur gitu Ustazah. Huruf qafnya Bu- kurang kurang ke pangkal di tengah tenggorokannya tuh. Kurang. Coba lagi. Tadi apa? Wa Lupa. ilhamal. وإلهام الملائكة المقربين. Kurang dalam sedikit lagi. وإلهام الملائكة المقربين. Ya. Terus coba di eh Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri bentar, bentar. Mursalin itu di mana ya? Mursalin. Rabbi shrah li وحفظا. sadri. Itu Allahumma rzuqna. Eh, wa hifdzal coba. وحفظ المرسلين. Dilancarin, dilancarin. وحفظ المرسلين. Bentar dulu. Allahumma Rabbi shrah li sadri. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wa hlul 'uqdatam min lisani. Eh, wah, coba ulang dari Allah marzuqna fahman nabiyyin sampai wa ilhamal. اللهم ارزقنا فهم النبيين
وحفظ المرسلين Nah, di sini. وإلهام Maksudnya di situ. Mursalin itu rohnya jangan putus. مرسلين. Jangan mursalin, jangan mursalin, jangan ada putusnya. Mursalin. Ulangi Ustazah. Ya, wahifdzol aja. وحفظ المرسلين Jangan dikasih jarak, melebur aja. وحفظ المرسلين Ya, wahifdzo, nya. و و و Ulangi. وحفظ المرسلين Dilancarin kayak lagi baca doa. وحفظ المرسلين. Oke, kayak gitu ya. Jadi sebenarnya itu IPA kurang fokus aja di awal. Jadi banyak salah. Setelah disuruh ulang itu malah cuma 2 yang salah. Ya, oke. Oke, sekarang dari 80 materi, seng lagi. Coba siratal ladzina Apakan Ustazah? dibacakan. Siratal, صراط الذين أنعمت عليهم. ya tadi yang baca sebelumnya itu an-na'am-nya tuh kenceng banget. Oke, fokus aja. Mungkin karena kondisi lagi kurang sehat atau lagi ada hal lain yang dipikirin. Tapi aku yakin kalau IPA benar-benar khusyuk belajarnya sih insya Allah nggak banyak salah. Nih, Oke, sekarang coba kita ke materi 80 yang pernah dikirim di grup. IPA belum tahu yang mana. Halo IPA, IPA aman? yang dikirim di list itu ya Iya, di sini malah IPA-nya nge-freeze. Oke? Ustazah. Iya, iya. Silakan, silakan. Gimana? Aman nggak? Aduh, suaranya. Amankah? IPA aman? Aman, aman. Oke, silakan. Aman Ustazah. Silakan. Yang tidak tahu ya, mana listnya ya. Apa Ustazah? Coba coba tanya Kak Elsa. Kalau 3 ilmu dasar baca Al-Quran, yang mana Ustazah? Oke. 3 ilmu dasar baca Al-Quran. 3 ilmu dasar yang Baca Al-Quran. berkenaan dengan baca atau tulisan Quran ya. 1, tahsin yang kita lagi pelajari. Ini berhubungan dengan makhraj, sifat, mad, terus gunnah, fasohah. Ini berhubungan dengan waqaf ibtida. Yang kedua, ilmu qiraat. Ini berhubungan dengan style bacaan. Yang
ada istilah imalah, taklil, nakal, habis itu saket, habis itu tashil, istilah-istilah lain, ibdal, dan lain-lain. Ini adanya di qiraat atau style bacaan yang wadduha jadi wadduhe, mu'minun jadi mu'minun, gitu ya. Dan yang Ya. ketiga, itu ilmu Rosem Utsmani. Rosem Utsmani ini berhubungan dengan bentuk tulisan. Bentuk tulisan Quran. Misalnya, kata kolu, kalau misalnya kita bahas berdasarkan ilmu tahsin atau tajwid, ko ini mad tabi'i kan? Iya. Lu ini juga mad tabi'i kan? Iya. Nah, kenapa qafnya dibaca panjang? Ada alif. Oke. Kenapa lu-nya dibaca panjang? Ada wawu mati. Oke, terus alif ini fungsinya sebagai apa? Hmm, Manjangin wawu dan lam nggak? Lam tidak. Iya. Enggak. Ah, gimana? Tidak. Tidak kan? Nah, fungsi alif Mm-mm. ini adalah bentuk jamak dari makna kata kolu itu. Kola. Nah, maksudnya banyak orang lagi berkata, kalau nggak ada alif setelah wawu ini, fungsi makna jamak itu nggak ada. Hilang dia. Jadi memang secara Hmm. bahasa Arab harus ada alifnya. Cuma alif ini tidak ada penjelasannya di tahsin. Tidak juga ada penjelasannya di kiroat. Adanya penjelasannya di Rosem Utsmani. Gitu. Jadi tiga ilmu dasar yang jangan sampai kita bentrok nih. Karena ini kadang dia sejalan, kadang dia nggak sejalan. Kadang ada yang bisa dijelaskan di tahsin, nggak ada di Rosem. Eh, ada yang bisa dijelaskan di kiroat, nggak ada di Rosem. Jadi Rosem itu ya sebagian kecilnya tentang ini, tapi ada ilmu-ilmu lain juga tentang Rosem itu. Penjelasannya banyak Hmm. ya kajiannya, gitu ya. Ustazah. Oke, jelas atau ada Izin yang mau screenshot ya dikonfirmasi dulu? Ustazah. Gimana? Izin screenshot. Iya, boleh. Jadi ini nanti penjelasannya bahasa Arab ya. Oke, ada lagi? Di screenshot ulang dulu. Astagfirullah. Di screenshot ulang dulu, soalnya ada tulisan bahasa Arabnya baru ditambah tuh. Ya, Ustazah. Oke, sudah. Oke. Berikutnya, Kalau Quran Timur Tengah itu berarti termasuk Rosom Usmani ke sana ya, bentuk tulisan Ustazah. sebenarnya Rosem Utsmani itu semua Quran itu Rosem Utsmani karena kan Quran itu baru Hmm. dikodifikasi sejak zaman Turki Utsmani. Iya, iya, iya. Jadi semua semua Rosem itu sama, cuma bentuk-bentuk huruf. Secara tulisan semuanya sama, cuma bentuk-bentuk huruf tuh kadang beda. Kayak alif eh, di Al-Quran Indonesia tuh nggak ada hamzahnya. Sedangkan kalau di eh, Rosem Utsmani Quran Madinah itu ada hamzahnya di atas, ada hamzahnya di bawah. Terus Hmm. misalnya nih eh perbedaan ya, misalnya perbedaan penulisan, penulisan Rosem Quran Indonesia dengan Quran Madinah. Misalnya ya, di Iya, Indonesia itu hamzah hamzah yang dalam bentuk alif itu hamzah yang dalam bentuk alif itu
tidak ada tidak ada tidak ada hamzah kayak gininya, ya. Sedangkan kalau di Iya. Quran Madinah itu bisa ada hamzahnya di atas atau enggak hamzahnya di bawah. Kalau hamzah di atas ini untuk fathah atau dhammah atau fathah. Kalau hamzahnya di bawah ini untuk kasroh. Oke? Iya. Iya. Atau Tapi bacanya kalau sama ya. bacanya sama, cuma beda-beda bentuknya aja. Atau misalnya di Quran Indonesia, tulisan ha-dhamir laki-laki dipanjanginnya tulisannya kayak gini. Harokat harokatnya ada dhammah terbalik. Sedangkan kalau misalnya di Quran Madinah kayak gini, tapi nanti ada Ada wow. begininya. Begininya di samping huruf. Salah, bukan begitu. Begini Wow ya, kalau nggak salah ya. begini ya. Iya gitu. Jadi dhammah lagi di sini. Waw kecil di sini. Nah, itu tuh Berarti bentuk-bentuk masuknya ke rasem ya Ustazah. ya masuknya ke Rosem. Tapi sama-sama Rosem Utsmani. Cuma eh, beda beda apa namanya? Beda fontnya kita. Kayak gitu ya. Ini tidak ada hamzahnya yang sebelah sini. Kalau yang ini ada hamzahnya. Kayak gitu. Oke Ustazah. Ada yang kurang jelas, mau dikonfirmasi lagi untuk ini? Cukup Ustazah. Oke, mata pelajaran. Pembahasan lain, Tanda wakof. tanda wakof. Kenapa tanda wakof? Yang mim itu kalau Ustazah namanya apa, Mak? Wakof lazim bukan? Iya, kalau yang IPA tahu ada nama lainnya juga nggak? Sama. Cuman Mm-mm. yang beda itu yang titik 3 itu namanya apa kalau Ustazah? Mu'anaqoh. Oh, berarti sama ya. Mm-mm. Tapi pernah saya nemu beda itu Ustazah, tapi lupa lagi. Oh, aku belum selama ini yang aku sosialisasiin itu. Jadi kalau misalnya kalau ada perbedaan nggak apa-apa disampaikan. Aku belum ada data untuk nama barunya. Kalau Ustazah, kalau wakof lam itu apa namanya? Lam itu lawak fufi. Oh iya sama. Oke, kita Itu bahas tanda wajib. wakof ya. Tanda wakof. Ini la waqfu fihi. Artinya nggak boleh berhenti di sana. Oke? Boleh Oh iya, nggak berhenti? Boleh. boleh. Jika Tapi harus diulang berhenti, ya. ya perlu diulang dari potongan kalimat yang pas. Kalimat yang pas. Ini kan pas ini sesuai bahasa Arab ya. Nggak Itu bisa asal. kaitannya ke tidak ya Ustazah ya. Betul, betul. Kajiannya di Waqaf Ibtid. Ini kajiannya masuknya di Ibtidak. Aduh, Ibtidak. Nah, kemudian kalau kalau dianya di akhir ayat yang ada angkanya, misalnya 29 gitu ya, Iya. tidak perlu ulang. Mm. Kalau misalnya belum di akhir ayat yang kayak angka, itu perlu ulang. Iya Ustazah. Waktu itu Oke? pernah kan dicontohin. Iya. Iya. Habis itu wakof sholat.
Ini al-waslu al-aula. Artinya wasol atau lanjut atau sambung lebih utama. Ula itu artinya awal, lebih baik gitu. Nah, kalau misalnya stop, boleh stop. Tanpa harus ulang. Oke? Oke. Kemudian yang berikutnya, lam. Sorry. Qaf, lam. Ini al-waqfu al-aula. Artinya waqaf atau stop atau berhenti lebih utama. Kalau misalnya mau lanjut, boleh lanjut, tapi aku mau bilang kasta, tapi bahasanya apa ya? Derajat wakaf berikutnya harus lebih tinggi. Maksud lebih tinggi gimana? Jadi wakaf berikutnya misalnya lazim, atau misalnya akhir ayat yang angka gitu. Bukan dia terobos qaf lam ya, berhenti selanjutnya di lam alif. Itu kan nggak baik. Masih lebih baik stop aja udah. Dan kalau misalnya iya. dilanjutin, jangan sampai berhenti yang wakafnya lebih rendah nilainya, atau enggak ada wakaf sama sekali. Gitu maksudnya. Ngerti. Nah, habis itu wakaf mim lazim harus berhenti. Tapi ini bukan dosa besar. Bukan dosa besar kalau langgar. Kalau dilewati. Yang penting derajat wakaf berikutnya harus lebih baik. Sebenarnya ke situ. Karena yang bagus yang tingkatannya cakep itu ya ini sama ini. Sama roksu ayat yang angka nomor. Nah, itu nggak ada bantahan lah. Itu derajatnya tinggi. Tapi kalau sholat, lam, habis itu wakaf mu'anakoh, nah itu baiknya sih kalau misalnya mau dilewatin derajat wakaf berikutnya lebih baik. Atau kalau mau berhenti ya udah nggak apa-apa, berhenti aja dengan konsekuensi yang udah ada. Titik 3. Ini namanya mu'anakoh. Kok mu'anakoh? Mu'anakoh. Boleh berhenti pada salah satu. Apakah boleh dilewatin? Boleh. Tapi pastikan wakaf pada tempat wakaf. Seperti itu ya Ustazah yang Al-Kahfi. Al-Kahfi ayat berapa? Ayat pertama. Oh, yang ayat kedua. Aiwajan qayyima ya? Iya, ini wajar. Oh, ini. Ya, wakaf lebih baik.
Sebenarnya iwaja tuh lebih baik. Tapi kalau misalnya mau difungsikan wakaf kedua juga nggak apa-apa. Karena iwajanya kan jadi double. Iwaja untuk iwaja untuk mu'anakohnya dapat, kemudian ditemenin sama wakaf yang kuat yaitu nomor gitu. Jadi mau Oh, jadi berhenti di lebih awal, kuatnya lebih berhenti kuat. ya Ustazah. Iya, betul. Gitu ya. Ada lagi nggak? Kita Kalau tinggal wakaf yang lain gimana? Ustazah, Gimana? kayak gym, pokok Oke, gitu. ya. Foto yang gitu. Gym. Gym ini artinya apa? Apa? Gym ini namanya wakaf jaiz. Iya, Jaiz. Artinya boleh berhenti, boleh lanjut. Ya ini tuh nggak ada mana yang lebih baik. Ya dua-duanya baik. Tidak ada yang lebih baik dari berhenti atau lanjut. Boleh dua-duanya. Boleh nggak diterobos? Boleh, tapi derajat wakaf setelahnya harus lebih baik. Karena ini tuh udah aman banget gitu. Po itu mutlak. Ini tuh sama kayak mim. Kok mim sukun? Sama kayak mim. Sedangkan kof itu sama kayak kola. Gitu. Ada lagi nggak? Cukup Ustazah. Oke, kita masih Sebenarnya ada. pengen yang tadi tuh Kita wakaf mas. ibtidah. Oh iya. Pengen banget. Kenapa? Wakaf ibtidak kenapa? Suka bingung Ustazah kalau ngajar tuh ini ulangnya dari mana gitu. Oh, Karena di kalau desa juga gitu. ya, kalau misalnya permasalahannya wakaf ibtidak, sebaiknya menggunakan Quran yang ada terjemahan perkata atau enggak Quran yang udah ada bantuan warna wakaf ibtidaknya. Jadi tuh kita Hmm. nggak perlu mengada-ngada kalau kita nggak paham bahasa Arab. Kecuali kalau kita Tapi paham kalau bahasa kita Arab. salah itu dosa nggak sih Ustazah? Kalau salahnya karena nggak tahu bahwa ini nggak boleh diulang dari tempat itu, ya nggak dosa. Tapi kalau misalnya kita udah tahu nggak boleh main-main sama ibtidak, tapi kita paksain, ya itu permasalahannya. Kalau dilihat dari terjemahnya gimana Ustazah? Jadi kalau Quran terjemah per kata itu, misalnya nih, Dzalikal kitabu la roiba fih. Nah, kalau Quran terjemahan per kata, di sini tuh udah ada arti di bawahnya. Itu kitab tidak ada keraguan padanya. Nah, nanti kalau kita berhentinya di mana ya? Ya udah kita baca aja. Itu kitab tidak ada keraguan padanya. Jadi kita bisa berhenti di sini karena ini kan ada mu'anakoh juga kan. Mm-mm. Nah, kalau misalnya kita berhenti, dalikal kita bula roib. Terus kitab kitab itu tidak ada keraguan. Mu'anakoh di roib apa fihi dan muttaqin? Fih, Fih, nggak ada di roib. dua-duanya ya. Ya, roib ada, fih ada. Fih Nah, ada. jadi kalau misalnya kita stop di sini, ini lengkap nih kalimatnya. Kalimatnya adalah kitab itu tidak ada keraguan. Jadi nggak perlu ragu-ragu lah sama kitab ini. Kalimatnya utuh tuh. Tapi kalau misalnya kita stopnya di sini pun, semakin kuat kalimatnya. Kitab itu tidak ada keraguan padanya. Karena hi ini kembali lagi ke kitab. Oke?
Tapi kalau misalnya nih, kita mulai dari fihi hudan lil muttaqin. Misalnya ya, fihi hudan lil muttaqin. Ini artinya padanya atau di dalamnya petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Ini kalimatnya juga utuh nih. Padanya artinya hinya ini kitab. Nah, padanya terdapat petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Udah kan? Sama aja, kalimatnya juga utuh. Jadi, kenapa alasannya boleh berhenti di salah satu? Karena berhenti di salah satu tuh tidak mengganggu makna. Kalau yang panjang itu gimana Ustazah? Bingung Yang ya kalau nggak panjang, ngerti. panjang maksudnya ada mu'anakohnya. Ayatnya, panjang ayatnya. Nah, justru itu, kalau misalnya kita ada arti per kata, kita kebantu, Mbak. Tinggal baca arti per kata aja, kita udah tahu kan? Kita juga bisa Iya, memulai Ustazah. dari potongan kata. Atau ya mudahnya adalah sudah banyak Quran beredar dengan fasilitas Tunggu aja. warna, wakaf ibtidaknya udah jelas juga. Jadi kita bisa mengantisipasi satu, atur tempo baca. Kalau memang aduh, udah baca nih, udah pakai Quran wakaf ibtidak, tapi tetap aja kepanjangan ayatnya. Selama tajwidnya benar, berarti temponya bisa tadwir atau hadar. Gitu. Itu sih, cuman itu doang. Karena nggak bisa diatur lagi yang lain. Paling atur tempo huruf. Mm-mm. Gitu ya. Dengan catatan tajwidnya harus benar. Jadi kalau ngejelasin tuh harus ini juga ya berarti kalau bisa mah ada terjemahnya Al-Qur'annya Ustazah. Iya, sebenarnya kan idealnya begitu. Karena kenapa kita di Indonesia kurang bahas terjemah? Karena kita tuh masih di dalam pemikiran Quran itu diturunkan untuk dibaca Arabnya. Sedangkan tujuan Quran kan bukan sekadar dibaca Arab, tapi kan jadi pedoman hidup. Dan kalau pedoman hidup kan harus baca arti sebenarnya. Gitu. Tapi ya pelan-pelan lah, kita kan nggak bisa langsung merubah budaya masyarakat. Ya kita pendekatannya lewat bacanya benar dulu aja. Nanti kalau misalnya bisa lebih tinggi lagi dari baca Arab ya, baca terjemah dan memahami, kemudian menjalankan deh, karena kan yang paling utamanya itu ya. Iya, mengamalkan. Iya, gitu. Ada lagi? Cukup Ustazah. Oke, ada yang mau dibahas materi lain lagi? Kita masih ada waktu, atau mau cukup juga nggak apa-apa karena udah 39 menit. Tapi kita punya waktu sampai sampai berapa menit ini? Nggak, sisa 1 menit lagi. Ya udah, berarti udah aja ya. Ya Siap udah. Ustazah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sudah screenshot? Sudah Ustazah, sudah. Oke. Kita foto. Jazakillah khairan katsiran Ustazah. Sama-sama Ipa. Sehat-sehat. Kita foto dulu. Satu, Ya. dua, tiga. Oke, Oke deh. barakallah. Terima kasih banyak Ipa. Sehat selalu. Nanti aku Amin, kirimin amin. videonya kalau udah terconvert ya. Iya Biar Ustazah. diputar ulang buat jangan lupa-lupa lagi mudah-mudahan. Oke. Assalamualaikum Allah, warahmatullahi siap. wabarakatuh. Waalaikumsalam.